Iya, yang pertama saya kira, saya mendapat masukan, mendapat keluhan dan berbagai respon dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan PPDB kali ini. Kalau kita merunut ke belakang, sebetulnya Komisi 10 termasuk yang menyetujui tentang, konsep zonasi 2017 lalu. Lalu kemudian kita meminta terus perbaikan, terus berbenah supaya tahun-tahun berikutnya lebih baik. Namun yang terjadi pada tahun 2019 ini, zonasi dengan menggunakan sistem PPDB ini, penerimaan peserta didik baru, ini menimbulkan kekisruhan. Kenapa demikian? Ketika zonasi sudah ditentukan 90%, 5% dan 5%, ternyata menuai protes. Yang pertama, nampaknya ini disebabkan oleh sosialisasi yang kurang masif. Kemudian yang kedua, nampaknya juga belum cukup persiapan untuk melaksanakan PPDB ini. Persiapan yang dimaksud adalah apa? Yang pertama, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, peningkatan sarana prasarana pendidikan, kemudian pemerataan guru berkualitas di seluruh sekolah negeri nampaknya belum maksimal dilakukan. Sehingga masih muncul hari ini unsur favoritisme gitu ya. Ada sekolah favorit dan tidak favorit. Otomatis ketika sekolah favorit menjadi sekolah yang diidam-idamkan oleh para siswa. Dan ketika sekolah favorit itu tidak terpenuhi, tidak tercapai, otomatis dong menimbulkan kekecewaan. Nah, kekecewaan ini juga kan menjadi masalah karena bisa menghilangkan motivasi peserta didik gitu ya. Nah, ini saya kira yang pertama hal besar yang kemudian ini menimbulkan kekisruhan. Yang kedua, nampaknya ada juga pemerintah daerah yang tidak mengedepankan fleksibilitas terhadap aturan Permen nomor 51 2018 yang sekarang sudah dirubah nomor 20 tahun 2019. Di mana yang 90% zonasi itu kemudian dirubah menjadi 80%. Dan untuk jalur prestasi akademik non-akademik yang semula 5% menjadi 15%. Yang 5%-nya tetap perpindahan orang tua. Tapi saya kira yang paling penting menurut hemat saya, sesungguhnya secara konseptual PPDB ini sudah bagus rumusannya. Hanya memang tadi perangkat yang dipersiapkan belum siap semuanya, sehingga menimbulkan kekisruhan. Saya kira itu yang paling dominan ya permasalahan yang sekarang. Nah, dalam kesempatan raker yang akan dilaksanakan sebentar lagi, tentu kita akan mencermati betul, akan menanyakan kepada pemerintah dalam hal ini Pak Menteri Mendikbud. Yang pertama, sampai sejauh mana persiapan PPDB 2019 ini. Walaupun kita ketahui bahwa ini sosialisasi sudah dilakukan sejak 6 bulan yang lalu dan Permen pun keluar 6 bulan yang lalu, tetapi nampaknya masih banyak masyarakat bahkan pemerintah daerah yang belum secara paham gitu ya, secara utuh terkait dengan Permen tersebut. Yang kedua, kita juga akan menanyakan sampai sejauh mana kesiapan sekolah-sekolah di daerah. Kan penanggung jawab dan penyelenggara pendidikan di daerah itu adalah pemerintah daerah. Karena apa? Karena pendidikan sudah diotonomikan gitu ya. Kementerian dalam hal ini pemerintah pusat hanya merumuskan standar, prosedur, kemudian norma gitu ya, dan peraturan gitu. Nah, ini dijalankan apa tidak pemerintah daerah gitu ya. Terus yang terakhir saya kira yang akan nanti kita sampaikan juga, jangan juga membiasakan kalau membuat kebijakan itu tanpa melibatkan seluruh stakeholder. Jadi kebijakan itu, mohon maaf, jadi kebijakan itu yang pertama harus didasarkan kepada kajian teoritis. Ini kira-kira benar atau salah, baik atau tidak gitu ya, pengaruhnya dan dampaknya. Kemudian yang kedua harus juga didasarkan pada kajian empiris. Sebelum dilaksanakan ini siap atau tidak, nih akan terlaksana dengan baik atau tidak gitu ya. Kajian di lapangan. Nah, kemudian yang ketiga, kebijakan itu dirumuskan harus melibatkan juga seluruh stakeholder agar nanti mereka yang akan terkena dengan sasaran kebijakan ini ikut terlibat gitu. Nah, sehingga kalau ini yang terjadi, maka kebijakan itu ketika akan dilaksanakan tentu akan soft landing gitu ya, akan terlaksana dengan baik. Nah, nampaknya ketiga hal itu mungkin tidak dilalui terlebih dahulu oleh Mendikbud, sehingga hari ini harus berubah-ubah gitu ya. Dan ini tentu menimbulkan kerugian juga buat masyarakat, di mana pemerintah daerah juga kemudian harus berubah-ubah juga peraturannya, kemudian masyarakat juga menjadi dibingungkan gitu ya. Saya kira itu.
Maka penyelesaiannya adalah kalau menurut hemat saya, tunda saja dulu ini PPDB ini, jangan diberlakukan, perbaiki dalam 1 tahun ini, kan kita sudah kirimkan dana alokasi khusus untuk memperbaiki sarana prasarana pendidikan dan juga untuk mutu pendidikan. Gunakan saja itu gitu ya. Kemudian yang kedua, lakukan pengawasan secara maksimal agar kemudian yang pertama, bantuan itu jangan melulu hanya ke satu sekolah itu saja. Sehingga kalau kata masyarakat 4L, lu lagi, dapat bantuan sementara yang lainnya tidak gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, saya kira masyarakat juga harus diberikan pemahaman yang utuh gitu ya ketika ada kebijakan yang akan digulirkan terutama PPDB ini. Jadi masyarakat saya kira begini intinya kan bahwa pendidikan ini hak seluruh warga negara Indonesia, terutama pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu berarti SD dan SMP. Tahun 2012 ada rintisan wajib belajar 12 tahun. Itu artinya apa? Anak itu harus sekolah SD, SMP, dan SMA tanpa diributkan dengan persoalan-persoalan kemana dia masuk sekolah harusnya. Karena anak-anak punya hak untuk masuk kemanapun sekolah, maka sesungguhnya dia bisa masuk ke sekolah manapun yang dia kehendaki. Tentu tadi sekolah itu harus diberikan standar yang memadai sehingga kalau sekolah semuanya sudah standarnya bagus, malah bahkan PPDB itu mungkin tidak perlu lagi. Karena secara naluri ya, saya sebagai seorang ibu akan lebih tenang menyekolahkan anak yang dekat dari rumah gitu kan. Saya kira itu.